Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ucapan Rasul SAW, perbedaan antara kami dengan orang-orang musyrik pada pakaiannya adalah ketika menggunakan imamah, semuanya pakai imamah juga. Mereka pakai lilitan imamah, yang musyrikin juga pakai imamah juga. Tetapi kata Nabi, ada perbedaannya antara kita dengan mereka. Mereka tidak pakai peci di atasnya. Jadi mereka langsung, kebanyakan dari mereka begitu. Lalu kita lebih menggunakan peci dulu, baru pakai imamah di atasnya. Di saat itu seperti itu perbedaannya, maka Rasul SAW menjadikan itu perbedaan antara kami dengan orang-orang musyrikin. Ya, sebagai petanda, imamah mereka tidak menggunakan peci, langsung aja lipat. Tapi Rasul menggunakannya. Dari hadis ini apa sih faedahnya? Faedahnya pertama bahwa hendaknya bagi seorang muslim suka untuk tasyabbuh, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pakaiannya, dalam gerak-geriknya. Ya. Dan dianjurkan menggunakan imamah. Imamah sunnah dianjurkan. Tujuannya untuk apa? Untuk lizina, untuk dandanan. Ya, memang tugasnya itu kayak pakaian. Untuk pakai baju buat apa? Buat cakep kan? Biar bagus. Iya. Lizina namanya. Ya, memperhiasannya. Maka imamah termasuk perhiasan. Terus pakai imamah disunnahkan, apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya, termasuk perhiasan yang dianjurkan adalah menggunakan imamah di setiap sholat, di setiap kegiatan ibadah dianjurkan. Walaupun di dalam masalah pakaian itu ada perbedaan besar antar ulama. Ada yang mengatakan bahwa pakaian itu menurut adat, tempat, dan keadaan. Artinya di tempat ini adatnya mereka pakai imamah, berarti memang itu zinahnya. Jadi yang inti adalah perhiasan. Maksudnya pakai baju cakepnya apa di situ. Kalau di sini pakainya kopiah, ya udah berarti itu kopiah. Di sini misalkan Indonesia pakai peci hitam tuh, songket, itu perhiasannya seperti itu. Jadi ada sebagian ulama mengatakan enggak, yang sunnah itu mengikuti keadaan, tempat dan daerahnya, bagaimana berpakaiannya. Sebagian lagi mengatakan tidak, pakaiannya Rasulullah dan apa yang dikenakan Rasulullah adalah sunnah dan yang terbaik untuk diikuti. Khilaf antar ulama di sini. Jadi ada yang mengatakan enggak, yang penting pakaian. Seperti Syekh Al-Buti, Imam Al-Buti, beliau berpendapat bahwa tidak, sunnahnya itu pada pakaian aja. Makanya beliau pakainya jas. Kenapa? Karena ini jadi uruf bahwa ini pakaiannya para ulama. Imamahnya beliau yang tipenya begitu, caranya orang-orang Suriah begitu, ya dia bilang bahwa imamah begitu. Walaupun beliau berbeda pendapat dengan ayahnya beliau enggak. Ayahnya beliau dari Ajam, dari Turki. Aslinya dari Turki, Imam Syekh Al-Buti. Pakainya baju jubah, imamah. Dan itu yang kebanyakan ulama. Sampai-sampai kita dapati banyak juga ulama di Indonesia, bukan yang sekarang, yang ada sekarang ini mungkin banyak meninggalkan seperti imamah seperti itu. Tetapi yang dulu-dulu pakai. Ya, Syekh Fulan pakai imamah, Al-Bantani ada imamah, pakai imamah mereka semua. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih cenderung kepada mengikuti bahkan seperti pakaiannya Rasul SAW. Apa yang Rasulullah pakai mereka mau pakai begitu. Dan itu lebih sempurna tentunya kalau diniatkan mutaba'ah wa tasyabbuh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, ingin mirip dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya enggak, saya enggak mau kayak gitu karena di sini adatnya enggak begitu. Yang penting kita pakai pakaian rapi, dandan, bersih, boleh enggak? Ya boleh aja. Kalau boleh sih boleh aja. Yang penting yang enggak boleh dan itu tercela adalah menggunakan pakaian yang itu mirip dengan pakaian orang-orang kafir, musyrik atau orang-orang fasik. Mengikuti mereka dalam pakaiannya. Dandanannya seperti dandanan mereka. Nah, itu tercela. Enggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi SAW. Siapa orang yang ikut-ikutan dengan suatu kaum, berarti dia termasuk dari mereka. Pengen kayak mereka sih soalnya. Ya. Termasuk gaya rambut, gaya pakaian, tergantung dia tuh. Makanya dianjurkan at-tasyabbuh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam pakaiannya. Dalam riwayat Imam
Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan yang lainnya, mereka mengatakan Rasulullah terkadang menggunakan imamah dan itu yang seringnya pakai imamah. Kadang-kadang Rasulullah pakai peci aja, kopiah aja tanpa imamah, kadang-kadang. Dan pernah Rasulullah juga pakai imamah tanpa peci. Ada riwayat pernah menggunakan. Walaupun di sini berarti ini aslinya begini, cuman kadang-kadang artinya menunjukkan bahwa itu boleh saja pakai imamah tanpa pakai kopiah. Kadang-kadang pakai baju perang dan dia di atasnya pakai kopiah. Dan pernah Rasul SAW pakai kopiah lalu kopiahnya dilepas atau imamahnya ditaruh di depannya untuk menjadikan satir penutup beliau, karena tidak ada sesuatu yang menutup ketika sholat, beliau taruh imamahnya untuk sholat, ada penutupnya. Pernah dalam riwayat-riwayat seperti itu Rasulullah SAW. Dan paling bagus kita tasyabuh bin Nabi SAW wassalafus salihin. Dan kebanyakan ulama as-salihin, kebanyakan seluruh dunia, mereka lebih cenderung kepada menggunakan imamah, jubah, pakai gamis, seperti pakaiannya pun berpakaian seperti pakaian Rasul SAW. Itu lebih cenderung begitu. Baik. Dan di sini juga ada larangan tasyabuh bil musyrikin. Karena Rasulullah SAW farqu ma bainana wa bainal musyrik. Oh, ada perbedaan antara kita dengan musyrik. Pakai imamah di atas kopiah artinya usahakan untuk dibedakan, jangan sama dengan mereka. Bahkan dengan berpakaian aja jangan sama. Ya, walaupun sama-sama pakai imamah juga. Kalau bisa dibedakan.